Yang pertama, analis keuangan. Kemampuan yang kita miliki mengenai matematika bisa berpeluang menjadi kita seorang analis keuangan. Seorang analis keuangan bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, mengatur informasi, menganalisis hasil keuangan, dan lain sebagainya. Pekerjaan ini banyak berhubungan dengan angka, hitungan, dan analisis, sehingga bisa menjadi peluang kerja untuk lulusan matematik yang sangat menjanjikan. Yang kedua, aktuaris. Seorang yang berprofesi sebagai aktuaris biasanya bekerja di perusahaan asuransi. Aktuaris bertanggung jawab menetapkan harga produk asuransi menggunakan tingkat investasi, klasifikasi risiko, skala penjualan, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang aktuaris juga bertugas membuat proyeksi dan analisis teknis untuk perkembangan perusahaan. Pekerjaan ini sangat cocok bagi lulusan matematika karena kebanyakan pekerjaan ini lebih banyak menggunakan hitungan dan analisis. Yang ketiga yaitu akuntan. Akuntan adalah seorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan perusahaan. Seorang akuntan memiliki peranan penting dalam perusahaan karena bersinggungan langsung dengan keuangan perusahaan. Jika seorang akuntan melakukan kesalahan dalam pencatatan keuangan, maka akan membuat perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab besar untuk menjalani pekerjaan ini. Dalam pekerjaannya, seorang akuntan bertugas mencatat semua transaksi keuangan, baik transaksi keluar atau transaksi masuk. Selain itu, akuntan juga melakukan pembukuan, memverifikasi laporan keuangan, mengevaluasi laporan perusahaan, dan memberikan konsultasi riset keuangan. Agar menjadi seorang akuntan profesional, maka kita harus memiliki berbagai kemampuan seperti teliti, lancar dalam berhitung, dan mampu berpikir sistematis. 4. Manajer keuangan. Seorang manajer keuangan bertugas untuk merencanakan bisnis untuk membantu perusahaan mengambil keputusan sehingga bisnis bisa berjalan lancar secara finansial. Pekerjaan ini sangat diperlukan di berbagai perusahaan, antara lain perusahaan asuransi, perusahaan IT, pemerintahan daerah, otoritas kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang manajer keuangan juga bertanggung jawab penuh terhadap keuangan perusahaan. Adapun tanggung jawabnya antara lain mengkoordinasikan pengontrolan dana, mengelola fungsi akuntansi, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, peneliti pasar. Peneliti pasar atau market research merupakan prospek kerja bagi lulusan matematika murni. Seorang peneliti pasar bertugas melakukan penelitian pasar untuk menyediakan analisis bagi klien, sehingga klien bisa menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, seorang peneliti pasar juga akan meneliti pasar, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif.
Seorang peneliti pasar juga bertanggung jawab mengumpulkan, mengidentifikasi, membuat keputusan, serta menyusun rencana yang berkaitan dengan produk dan jasa pemasaran. Agar bisa menjadi peneliti pasar yang profesional, maka kita harus memiliki keterampilan analisis, berpikir kreatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Seorang analisis pasar biasanya bekerja di bawah agensi dengan gaya kerja yang fleksibel, baik waktu maupun tempat, sehingga pekerjaan ini sangat cocok buat kita yang senang bekerja tanpa aturan ketat. 6. Cryptographer. Pekerjaan ini sangat cocok buat kita yang tertarik dengan pengamanan informasi, persendian, sistem enkripsi, teori pengkodean, dan pemecahan masalah. Seorang kriptografer bertanggung jawab dalam mengembangkan enkripsi dan sistem keamanan. Profesi ini berperan penting dalam dunia teknologi karena kriptografer harus memastikan semua keamanan data, baik data bidang keuangan, bisnis maupun militer. 7. Analis investasi. Analis investasi atau investment analyst merupakan salah satu pekerjaan profesional keuangan yang ahli dalam mengevaluasi informasi keuangan serta investasi. Sebagai seorang analis investasi, kita akan memberikan rekomendasi dalam keputusan melakukan transaksi atau memegang saham dalam sekuritas. Seorang analis investasi bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi dan melakukan riset. Selain itu, analis investasi juga bertanggung jawab melakukan berbagai macam aset seperti mata uang, saham, obligasi, dan komoditas. Yang ke-8, peneliti. Sebagai peneliti, kita bisa meneliti berbagai persoalan yang harus menggunakan rumus atau bahasa matematis. Selain itu, kita bisa menemukan rumus atau teori baru dalam setiap permasalahan. Nah, tentu untuk proses ini dibutuhkan kemampuan pengolahan data dan menganalisis data serta menyimpulkan dari data yang sudah diolah tersebut. Sembilan, konten kreator. Kita bisa memilih topik yang berkaitan dengan penerapan dan pembelajaran dari berbagai ilmu matematika. Kita juga bisa membuat video-video bagaimana cara menghitung dan memberitahukan berbagai rumus-rumus matematika kepada para penonton kita. Apalagi di zaman sekarang banyak orang-orang belajar melalui berbagai media sosial yang tersedia.